dalam video pembelajaran di sini yaitu tentang ekonomi bisnis kelas X SMK Taruna Madya. Perkenalkan, nama Bapak Firdaus SAP. Nah, untuk kompetisi dasarnya yaitu yang pertama satu yaitu tentang mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Yang selanjutnya yaitu 4.1 menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Nah, langsung aja kita mulai tentang materinya. Mari kita ucapkan dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung kita ngebahas ke materi, yaitu tentang inti masalah dari ekonomi. Nah, inti ekonomi yang dibahas pada bab ini adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat, siapapun mereka tanpa terkecuali. Masalahnya adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, dari inti masalah ekonomi ini berhubungan dengan kelangkaan. Semua manusia baik yang kaya maupun miskin pasti akan menghadapi kelangkaan ya. Seperti akhir-akhir ini ya, kita berada dalam masalah ekonomi karena ada musibah corona, jadi ada sangkut pautnya ya tentang dari masalah ekonomi. Next. Nah, di sini ada dua masalah pokok ekonomi, yaitu yang pertama masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern ya. Nah, dari masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik ini adalah seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Untuk masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern, yaitu masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Berikut ini penjelasannya. Nah, ini adalah masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Nah, di sini ada produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling sesuai utama. Nah, jika produksi tidak berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana dan keadaan, maka barang dan jasa tidak akan tersedia ya. Jadi oleh sebab itu keberlangsungan produksi atau kegiatan menghasilkan ini menjadi masalah utama yang harus dihadapi jika masyarakat ingin menjadi makmur ya. Nah, selanjutnya distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen ya. Jadi dari tempat produksi kita ya ke konsumen langsung. Nah, kegiatan konsumsi ini tidak akan dapat berlangsung dengan baik jika kegiatan distribusi terganggu. Nah, oleh karena itu kegiatan distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tepat baik dari segi waktu maupun dari segi pembiayaan ya. Nah, untuk selanjutnya ke konsumsi ya.
Nah, kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, di dalam kegiatan ini konsumsi tentu memerlukan taktik dan strategi. Nah, pasalnya ada beberapa sumber daya yang jika terus-menerus dikonsumsi akan habis pada suatu waktu dan memicu kelangkaan. Ya. Nah, oleh sebab itu diperlukan beberapa langkah alternatif dalam konsumsi barang dan jasa. Ya. Nah, selanjutnya ke masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern. Nah, di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Nah, di dalam barang apa yang diproduksi ini dan berapa jumlahnya, yaitu tentang persoalan ini kelihatannya sederhana ya. Jadi tetapi sebenarnya memerlukan pemikiran yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi serta pengalokasian sumber daya produksi yang angka. Nah, di antara berbagai alternatif penggunanya ya. Nah, itu yang termasuk dalam barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang selanjutnya, nah di sini bagaimana untuk memproduksinya. Nah, di sini untuk masalah produksi juga meliputi teknologi ya atau metode produksi yang digunakan untuk memproduksi sesuatu barang ya. Jadi termasuk jumlah tenaga kerja serta jenis mesin dan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi ya. Nah, selanjutnya untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, dari persoalan di sini adalah siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya ya. Jadi inti dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Barang hasil produksi harus didistribusikan sesuai ukuran, nah, pendapatan dan kondisi masyarakat ya. Nah, dari sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi bergantung pada persaingan ya. Selanjutnya, nah, di sini ada solusinya. Solusi terhadap masalah ekonomi ya. Nah, di dalam masalah ekonomi yang terjadi tentu harus diatasi agar kemakmuran masyarakat dapat diatasi dengan beberapa alternatif ya. Nah, seperti satu, membuat pilihan untuk bertindak ya. Nah, di dalam membuat pilihan yang tepat untuk bertindak ini, yaitu kita telah mempelajari ya bahwa inti masalah ekonomi adalah keinginan manusia yang tidak terbatas ya, yang dihadapkan terbatasnya ketersediaan alat pemuas kebutuhan ya. Nah, keadaan tersebut membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus diprioritaskan pemenuhannya di antara beberapa keinginan atau kebutuhan yang ada ya. Nah, selanjutnya itu mempertimbangkan biaya peluang ya. Nah, cara untuk mengatasinya masalah ekonomi dan mengadakan pilihan ya. Jadi diperlukan analisis biaya peluang ya. Nah, biaya peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa ya. Jadi setiap kali membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, nah, kita tidak hanya memilih tetapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang dan opportunity cost ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun skala prioritas ya. Nah, di dalam menentukan skala
prioritas ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas ya, atau kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya ya. Nah, untuk selanjutnya mengelola keuangan atau pengelola keuangan ya. Nah, di dalam pengelolaan ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang ya. Nah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan ya. Jadi pengelolaan uang bagi tiap tingkatan usia tentunya berbeda ya. Jadi pengelolaan uang bagi orang dewasa yang telah bekerja atau berkeluarga tentu lebih kompleks ya. Nah, sementara itu pengelolaan uang bagi siswa sekolah tentu lebih sederhana ya. Nah, selanjutnya yaitu memilih sistem ekonomi yang tepat untuk perekonomian suatu negara ya. Nah, cara untuk mengatasinya seperti apa? Nah, yaitu diperlukan pemilihan sistem ekonomi yang tepat untuk diterapkan ya, atau memilih sistem ekonomi yang tepat sangat berguna dalam mengatasi masalah ekonomi ya. Jadi untuk dapat menerapkan sistem ekonomi yang tepat, kita perlu mempelajari sistem ekonomi ya. Nah, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah perpaduan dari beberapa subsistem yang membentuk sistem itu sendiri ya. Jadi sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan serta digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih ya, selamat belajar dan jangan lupa tugas yang dikirimkan secepatnya dibereskan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.